Good evening, Selamat sore. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Right, happy anniversary. Selamat ulang tahun untuk gereja IGC. And 6 years, 6 tahun. we want to see many more years. Kami ingin melihat bertambahnya tahun-tahun ke depan. And even though we have 6 years, no year is without trouble. Dan kita tahu bahwa tahun-tahun ke depan juga bukan berarti tanpa masalah. All right, every year will have new problems. Every year will have new challenges. Setiap tahun akan selalu ada masalah yang baru dan tantangan yang baru. But every year when we faces challenges and problems, we see God's grace greater in a bigger dimension. Tetapi pada saat kita menghadapi tahun-tahun yang penuh dengan tantangan, kita juga tahu bahwa kita bisa mempunyai anugerah Tuhan dalam jumlah yang semakin besar. Amen? Today, as you celebrate 6th anniversary, Pada hari ini, pada saat kita merayakan ulang tahun yang ke-6, we want to talk about the Father's love. kita akan berbicara mengenai kasih Bapa. Many of us, we look at God and says, God is my Father. Banyak di antara kita melihat Tuhan dan berkata bahwa Tuhan adalah Bapakku. But what picture of a father do we have? Tetapi gambaran apa mengenai Bapa yang kita punya? You know, as I travel around the world, Saudara ketahuilah pada saat saya berjalan berkeliling dunia, and I preach in churches and many ministries, dan saya berkhotbah dalam berbagai macam pelayanan dan gereja yang ada di seluruh dunia. when I sit down with pastors and leaders, Waktu saya duduk bersama dengan para pendeta dan pemimpinnya, some of them struggle with this concept of God, a good God Father. beberapa di antaranya masih bergumul dengan konsep bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. So today we're going to look at us as a child of God in Christ. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana kita sebagai anak daripada Tuhan di dalam Kristus. So the first, we're going to go through a lot of scriptures, Dan pada hari ini kita akan membaca banyak sekali ayat-ayat. but don't worry about it. Just listen. You all got the recording. Tapi saudara-saudara jangan khawatir, saudara ada rekamannya nanti. And if you forget, you can always look back at the recording, yeah? Ya, saudara-saudara apabila lupa nanti saudara bisa lihat lagi rekamannya. And if you fall asleep, you can look at the recording later, Kalau okay? saudara ngantuk pun saudara bisa melihat lagi rekamannya. You know, Jesus, even in his Sermon of the Mount, Yesus pada saat dia berkhotbah di atas bukit, when he came to prayer, pada saat dia berdoa, he introduced God as Father. dia memperkenalkan Tuhan sebagai Bapa. All of us know that prayer. Semuanya udah tahu mengenai doa ini. What was that prayer? How does it start? Bagaimana kita mulai doa ini? This is how it starts. Inilah kita mulainya dengan demikian. In Matthew chapter 6 verse 9, this is how Jesus teach them how to pray. He says, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Matius pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-9, dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Isn't it true? The very Benar. first thing about prayer that Jesus taught was to look at God not as God, but to look at God as Father. Pertama kali kita berdoa, Tuhan Yesus mau kita untuk melihat Tuhan bukan sebagai Tuhan saja, tetapi Tuhan sebagai Bapa. And do you know why this is so important for the Jewish people? Saudara tahu mengapa hal ini sangat penting bagi orang-orang Yahudi? Because the Jewish people
was never introduced to God as children. They were introduced to God as shepherd and they as sheep. Karena dalam konsep Yahudi mereka tidak diperkenalkan Tuhan sebagai anak, hubungan anak dengan bapaknya, tetapi sebagai gembala dan domba-dombanya. So they only look at God as creator. Jadi mereka hanya melihat Tuhan sebagai pencipta. They know that God can do miracles. Mereka tahu Tuhan bisa mengadakan mujizat. But they do not know that God can love them as a father. Tapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan bisa mengasihi mereka sebagai seorang bapa. And some of us, when we look at God, because of our own relationship with our own father, dan pada saat kita sendiri melihat Bapa kita, melihat Tuhan, itu kita melihatnya sebagai bagaimana kita melihat kepada Bapa yang di dunia ini, we struggle. kita bergumul. Why? Mengapa? Because maybe your relationship with your father not good. Mungkin hubungan kita dengan Bapa kita tidak begitu baik. Maybe your father only talk to you when you do wrong. Mungkin Bapa kita melihat kita pada saat kita berbuat salah. Hanya berbicara kepada kita saat kita berbuat salah. How many of us, have parents, when you do good, they never praise you. Berapa di antara kita mungkin kalau kita berbuat baik gitu, orang tua kita tidak pernah memuji kita. Huh? But when you do bad, that's where they talk to you. Waktu kita berbuat yang tidak baik, justru mereka saat itu berbicara terus kepada kita. So like myself, when I was growing up, my father don't really talk to me. Pada saat saya bertumbuh, ayah saya tidak terlalu berbicara kepada saya. But my father, when he talk to me, he brings another person. Pada saat dia berbicara kepada saya, dia membawa seseorang. The person is called Mr. Kane. Ada satu orang yang namanya si Tongkat namanya. So some of us, when we think about father, we think of father as very strict. Jadi pada saat beberapa di antara kita melihat Bapak itu sebagai seseorang yang sangat strict ya, kaku begitu. Or some of us see our father just as a provider, always working hard, always making sure there's food on the table. Mungkin di antara kita juga ada yang melihat Bapak kita sebagai yang memenuhi kebutuhan kita. Untuk memenuhi pokoknya ya harus ada makanan di atas meja. Tapi we don't have a relationship. Engkau tidak punya hubungan. Some of us have it even worse. Beberapa di antara kita mungkin lebih buruk. Because some of us have fathers who are drunk, fathers who beat up your mother, or find a lot of fault with us. Mungkin di antaranya ada yang bapaknya mungkin seorang pemabuk atau yang mungkin memukuli gitu ibunya gitu ya, yang selalu mencari-cari kesalahan kita. So, I do not know what sort of childhood or what sort of relationship you have with your father, your physical father. Saya tidak tahu masa kecil saudara bagaimana atau hubungan saudara dengan bapak saudara bagaimana. But Jesus came. Tapi Tuhan Yesus datang. And the way he introduced God as Father is something that even many of us struggle. Dan bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan Tuhan sebagai Bapa, banyak di antara kita yang masih bergumul tentang hal ini. You know why we struggle? Tahu mengapa kita bergumul? We struggle not because we don't accept God's love. Kita tidak bergumul karena kita tidak bisa menerima kasihnya daripada Tuhan. We struggle because religion teach us that unless we behave in a certain way, God is not pleased with us. Kita bergumul karena agama mengajarkan kepada kita kalau kita tidak berbuat seperti demikian sesuai dengan batasan-batasannya, Tuhan tidak akan senang kepada kita. Isn't it true? Benar? You must be like that, like that, like that. Then God is pleased with you. Kalau engkau berbuat seperti demikian, maka Tuhan akan senang, berkenan kepadamu. Tetapi that is not what Jesus tell us. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Now, look at John chapter 8. Mari kita lihat kitab Yohanes pasal yang ke-8. When the Jews was attacking Jesus. Pada saat
orang-orang Yahudi itu menyerang Yesus. So they told Jesus this. Mereka memberitahukan Tuhan Yesus demikian. They said to Jesus in verse 41, he said, "We are not illegitimate children." They protested, "The only father we have is God himself." Dikatakan di Yohanes 8 ayat 41, 42, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. And look at what Jesus said to them. Lihat yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. In verse 42, Jesus said, "If God were your father, you would love me because I have come from God. I did not come on my own. God sent me." Ayat 42, kata Yesus kepada mereka, perhatikan jawaban Yesus, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." So, Jesus exchanged the word God and Father as if they are one and the same. God is Father, Father is God. Jadi Tuhan Yesus itu mempergunakan istilah Bapa, Tuhan itu ditukar-tukar gitu. Enggak Tuhan, ya Bapa, Bapa adalah Tuhan, Tuhan adalah Bapa. But yet the Jews, the Pharisees, they say, we have only one God. We have only one Father, God himself. Tapi orang Yahudi ini berkata, kita cuma punya satu Tuhan, yaitu Allah itu sendiri. The difference is this. Bedanya di sini. If they really believe that God is their Father, then they would love Jesus Christ. Pertanyaan demikian, kalau mereka percaya bahwa Bapa Tuhan itu adalah Bapanya, maka mereka akan mengasihi Tuhan Yesus juga. What does this tell us? Apa yang ini dikatakan hal ini mengenai kita? Do you know how to see whether you actually believe that God is your Father? Tahu bagaimana engkau bisa mengetahui bahwa engkau benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah Bapamu? The only way to do that is that we love one another. Adalah dengan cara kita mengasihi satu dengan yang lainnya. As believers in Jesus Christ, sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus, we are one family. Kita adalah satu keluarga. And in a family, dan di dalam satu keluarga, there bound to be problems. Pasti ada masalah. There bound to be quarrels. Pasti ada namanya pertikaian. There bound to be misunderstandings. Pasti ada salah paham. Right? Benar? How many of you have family and your children never quarrel? Ada yang mempunyai keluarga atau anak-anak di sini gitu yang tidak pernah sama sekali bertikai? How many of you never quarrel with your children? Ada yang tidak pernah bertikai dengan anaknya sendiri? How many of you never quarrel with your father? Ada yang tidak pernah bertikai dengan bapaknya sendiri? Oh, only Pastor Yudi lah. So the thing is that the reality is that as long as there's a relationship, there will always be some form of trouble. Selama ada hubungan, pasti ada yang namanya masalah. But trouble is not to stop us from building relationship. Tetapi masalah harusnya tidak memberhentikan kita untuk membangun suatu hubungan. Trouble actually give us a way to allow the love of the Father to work through the relationship. Jadi masalah sebenarnya membiarkan kasih Tuhan itu bekerja di dalam masalah itu. So in John chapter 17, sebab itu di Yohanes 17 ayat Yohanes pasal yang ke-17. Think about this. Coba saudara pikirkan hal ini. This is Jesus last night with the disciples. Ini adalah malam terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Last night before he go to the cross. Ini adalah malam terakhir sebelum dia harus disalibkan. Last night before he's betrayed. Ini adalah malam terakhir sebelum dia dikhianati. Last night before he died. Ini adalah malam terakhir sebelum dia mati. He knows that. Dia tahu itu. And what was his most important message to his disciples, his apostles? Jadi apa kira-kira pesan yang paling penting bagi murid-muridnya, bagi rasul-rasulnya? This is what he says in John chapter 17.
Inilah yang dikatakan di kitab Yohanes pasal yang ke-17. We will not read everything, okay? So I'm just going to read from verse 4 on verse 1 first. Verse 1, after Jesus said this, he looked towards heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. Di Yohanes 17 ayat yang pertama dikatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. And then he carry on. And then in verse 5 he says, Now Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Dikatakan sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Oleh sebab itu. Oleh sebab itu. Oh, oke. Ayat kelima. Maaf. Ayat yang kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. And look at what he say in verse 6. Dan kita lihat apa yang dikatakan di ayat yang ke-6. In the original Greek, he says, I have revealed your name to those you have gave me out of the world. Dikatakan di ayat ke-6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. You know, the Jews, they know God by many names. Mereka mengenal Tuhan dengan berbagai macam nama. We have churches that go around and say that, you know, God must be called only in certain name. Dan di lingkaran-lingkaran orang-orang yang percaya itu kadang-kadang Tuhan itu hanya tahu dengan beberapa nama saja. Alright? So some church say that God can be only called Adonai. Di beberapa gereja mungkin Tuhan hanya dikenal dengan nama Adonai. Some church say no, it must be Elohim. Beberapa di antara bilang Tuhan hanya boleh disebutkan sebagai Elohim. Recently, one friend of mine says, Jesus, to call Jesus is wrong. Untuk memanggil Yesus sebagai Yesus itu salah. Must be Yeshua HaMashiach. Harusnya Yeshua HaMashiach. So they go around keeping changing names. So everybody is confused. They do not know how to call God. Jadi mereka semua tambah bingung bagaimana cara memanggil Tuhan sebenarnya. So the Jews, through all their 2,000 years of history, they know God through many names. Jadi orang-orang Yahudi selama 2000-an tahun itu mereka mengenal Tuhan dengan berbagai macam nama begitu ya. And some of you know these names through your churches. Dan beberapa di antara saudara mengenal nama-nama ini melalui gereja saudara. El Shaddai, El Shaddai, Elohim, Elohim, Yahweh Shikanu, Yahweh Shikenu, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. So you got a lot of names, then you do not. Then after that you confuse. Dan setelah banyak namanya saudara bingung. Isn't it true? Benar? But do you know something? God make it very simple for all of us. Tapi Tuhan membuatnya sangat mudah sekali untuk semua di antara bagi semuanya dari kita. He only needs you to call him one name. Dia hanya perlu engkau untuk menyebut dia dengan satu nama itu. And that name is Abba. Dan nama itu adalah Abba, Bapa. Think about this. Just by calling God, the Creator, as Father, Abba, Father, everything of God is yours. Dengan menyebut Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya dengan panggilan nama Abba, Bapa. Semuanya itu yang diciptakan itu adalah milikmu. If you are a father, kalau engkau adalah bapa, and you have a child, dan engkau mempunyai seorang anak, you are the one working. Engkau yang bekerja. You are the one who buy the house. Engkau yang membeli rumah. You are the one who pay for the installment of the car. Engkau yang membayar itu cicilan mobilnya atau cicilan kendaraan. You are the one who put food on the table. Engkau yang menaruh makanan itu di atas meja. You are the one as the parent, the father, to bring the child to hospital to see a doctor when the child is sick. Dan kau sebagai seorang ayah yang membawa anaknya ke rumah sakit kalau dia sakit. Does your children call you
Jehovah Jireh or Papa Jireh, Papa Sikenu, Papa this, Papa that? Apakah anakmu akan menyebutnya, oh namanya Papa Jireh, Papa Sitkenu gitu ya? Does your children do that? Apakah anakmu berkata demikian? Does your children say, oh, today Father put food on the table, so He's provider. Papa Jireh. Jadi kalau Tuhan hari ini yang taruh makanan di atas meja, oh dia yang memenuhi kebutuhan. Ini Papa Jireh nih namanya. Then I'm sick, I go to hospital. Father bring me to hospital, Papa Rafa. Ya kalau Tuhan Yesus, kalau Bapak itu bawa. Kalau Bapak bawa anaknya ke rumah sakit, dia disebutnya Papa Rafa gitu. Do you do that? What do we do? Apa yang saudara lakukan? Whatever they do, whatever the Father do, whether He feed you, whether He teach you, whether He send you to hospital, you only call Him Papa. Jadi kalau dia memberi makan, mengajar, maupun bawa ke rumah sakit, dia cuma ada satu nama, yaitu Bapa. And God knows. Dan Tuhan tahu. There's too many names for you to remember. Terlalu banyak nama untuk diingat. Can you imagine if you want, okay, God, I want to have creative idea. So I must find what is God name to be creative. Dan kalau misalnya kita mau menjadi kreatif, wah Tuhan namanya apa ya? Yang supaya kita bisa menyebut supaya jadi kreatif ya, begitu. His name is Creator. Namanya adalah pencipta. And do you know something? Dan ketahuilah engkau, All the names of God is not God Himself. All the names of God is not God Himself. Semua nama daripada Tuhan itu bukannya Tuhan itu sendiri. But God is in every name that He has. Tetapi Tuhan ada dalam setiap nama-nama itu. Do you understand the difference? Saudara mengerti perbedaannya? As a father, Sebagai bapak, you may be a teacher. engkau mungkin menjadi seorang guru. That is your job. Itu adalah pekerjaanmu. As a father, Sebagai bapak, you may be a contractor. seorang bapak mungkin menjadi seorang kontraktor. That is your job. Itu adalah pekerjaanmu. For as a father, you may be serving in the church as a Christian. Sebagai bapak mungkin engkau melayani di gereja sebagai seorang Kristen. And they may call you deacon or elder or pastor. Mungkin saudara akan dipanggil sebagai dekan atau majelis atau seorang pendeta begitu. But to your child, you are just father. Tetapi sebagai sebagai anak gitu ya, anak itu mengenalmu sebagai bapak. So what name did Jesus give the disciple on his last night? Jadi nama apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di malam yang terakhir? He gave the name this in verse 25 of John chapter 8, verse 25. John chapter 8. Okay, go to 8:25. Oke. Mata kata mereka. Oke. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? What was the name that Jesus came to bring? Is that it? No. Righteous Father. Which one? John chapter 17, sorry. John chapter 7. Sorry, John chapter 17, 25. Yohanes 17 ayat ke-25. Righteous Father. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi nama yang diberikan adalah Bapa yang adil. So God only wants you to remember Him in one name. Jadi Bapa itu hanya ingin engkau itu mengingat dia dengan satu nama saja. Let's look at Romans chapter 8 and see what is that name. Mari kita lihat di Roma pasal yang ke-8, nama apa itu? And Romans chapter 8 from verse 14 and 15. It says this, in verse 14, Romans chapter 8, for those who are led by the Spirit of God are children of God. Di Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Are you led by the Holy Spirit?
Apakah saudara dipimpin oleh Roh Kudus? Do you have the Holy Spirit in you? Apakah saudara mempunyai Roh Kudus di dalammu? If the Holy Spirit is in you, then you are led by the Holy Spirit. Dan apabila Roh Kudus ada di dalammu, maka engkau dipimpin oleh Roh Kudus. And if you have the Holy Spirit in you and you're led by the Holy Spirit, then you are children of God. Dan apabila Roh Kudus ada di dalammu dan engkau dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau adalah anak Allah. And look at what the Bible tells us in verse 15. The Spirit you receive does not make you slave so that you live in fear again. Dikatakan di ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. So, maybe as a child, you were afraid of your own father. Mungkin sebagai anak engkau mungkin takut dengan bapakmu. Maybe as a church member, you go to a church and they tell you, unless you behave in certain way, God is not pleased with you. Mungkin engkau ada seorang jemaat gereja, engkau pergi ke gereja dan diberitahu apabila engkau tidak berperilaku seperti demikian atau demikian, maka Tuhan tidak akan berkenan kepadamu. But if you have the Holy Spirit does not lead you back to fear. Tetapi apabila engkau mempunyai Roh Kudus, maka roh itu tidak akan membuat kamu menjadi takut lagi. The Bible tells us, continue, rather the Spirit that you receive brought you about your adoption to sonship, and by Him, by Jesus Christ, we cry, Abba, Father. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. And look at this, it tells us, the Spirit Himself testify that with our spirit that we are God's children. Dan ayat ke-16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. If you go back home tonight, dan apabila engkau pulang ke rumah malam hari ini, if there's anything I would ask you to read, dan apabila ada ayat yang saya ingin minta saudara baca, please read Romans, the whole chapter of Romans 8. Silakan saudara baca Roma pasal yang ke-8 seluruhnya. The whole chapter. Seluruh pasal. You know why? 8. Romans 8 start with there is now no condemnation. Roma 8 dimulai dengan tidak ada lagi penghukuman. And Romans 8 ends with no separation. Dan Roma pasal 8 diakhiri dengan tidak ada pemisahan. That nothing can separate you from the love of God. Tidak ada yang dapat memisahkan kau daripada kasih Allah. You know the Apostle Paul? Tahukah saudara Rasul Paulus? When he writes to the churches. Waktu dia menuliskan kepada gereja-gereja. You go and read all the introduction of the Apostle Paul's letter to the churches. Saudara bisa melihat pembukaan, kata-kata pembukaan daripada Rasul Paulus dari suratnya kepada gereja-gereja tersebut. He always introduce God as Father. Dia selalu memperkenalkan Tuhan sebagai Bapa. Why is that so important? Mengapa itu sangat penting? Not only one time. Bukan hanya sekali. So in the Bible, jadi di dalam Alkitab, from the Apostle Paul himself, dari Rasul Paulus sendiri, again and again and again and again, he keep introducing God as Father. Berkali-kali dia memperkenalkan Tuhan sebagai Bapa. You go and read Romans, you go and read 1 Corinthians, 2 Corinthians. Saudara baca di Roma, 1 Korintus, 2 Korintus. All the way to 1 and 2 Thessalonians. Sampai kepada 1 dan 2 Tesalonika. He never introduced God your righteousness, God your salvation, God your judge. He writes God your Father. Dia tidak menuliskan Tuhan sebagai kebenaran, Tuhan sebagai penyelamat, Tuhan sebagai hakim, tetapi Tuhan sebagai Bapa. Why is that important? Mengapa itu sangat penting? Because religion will stop you from seeing God as your Father. Karena agama akan menyetop engkau untuk melihat Tuhan sebagai Bapamu. So let's look into Ephesians. Use Ephesians as an example.
Mari kita lihat kitab Efesus sebagai contoh. Let's look at Ephesians chapter 1, verse 2 and 3. Mari kita lihat Efesus yang pertama, ayat yang kedua dan yang ketiga. So, Ephesians chapter 1, verse 2. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dikatakan Efesus pertama ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. So the thing is this, immediately from your God, immediately from your Father, two things comes to you. One, grace. Two, peace. Yang pertama yang dari Bapa itu adalah pertama kasih karunia, yang kedua damai sejahtera. Think about that. Coba saudara pikirkan hal ini. Every time the Apostle Paul starts, he starts with grace and peace from God, your Father. Grace and peace from God, your Father. Grace and peace from God, your Father. Setiap kali dimulai dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Why is this important? Mengapa ini sangat penting? Because you as a child of God should not be in fear. Karena engkau sebagai anak Allah seharusnya tidak berada di dalam ketakutan. Especially when we fail. Terutama pada saat kita gagal. Especially when we sin. Terutama saat kita berbuat dosa. And how many of us here do not sin? Berapa di antara kita di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Today is what, 13, right? 13 of August, right? Okay? Ini adalah tanggal 13 Agustus. Don't talk about January 1st, huh? Let's talk about 1st of August. Jadi kita hanya ngomong aja mulai, jangan mikirin mengenai Januari. Coba kita lihat dari awal, dari 1 Agustus. How many of you from January 1 until now never sin? Dari Januari 1 sampai sekarang. August. Dari Agustus tanggal 1 Agustus sampai sekarang itu nggak pernah berbuat dosa. How many of you since August 1st until yesterday August 12 never sin? Jadi dari Agustus 1 sampai Agustus 12 nggak berbuat dosa. Siapa? Nah, satu aja. Pak Kiki lah, Pak Kiki. All of us make mistakes, right? Semua dari kita berbuat kesalahan, bukan? All of us sin. Setiap daripada kita berbuat dosa. Don't get used to sin. Jangan terbiasa dengan dosa. Some of us so used to telling lies. Some of us so used to lasting that we become a habit. Like we don't think it's a sin anymore. Jadi di antara kita itu terbiasa berbohong, berzina gitu ya. Sampai kita udah gak berasa itu berbuat dosa. But understand that when you come to God, your Father, two things He wants you to know. You have grace with Him, you have peace with Him. Tapi yang perlu engkau ketahui adalah di dalam Tuhan itu engkau mempunyai kasih karunia dan engkau mempunyai damai sejahtera. Look at verse 3 of Ephesians chapter 1. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realm with every spiritual blessing in Christ. Ayat yang ketiga, Efesus 1 ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. So think about this, that God not only give you grace and peace. Di dalam Tuhan tidak hanya mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera, but He has raised you up to sit with Jesus. Tapi Dia telah mengangkatmu untuk duduk bersama-sama dengan Yesus. And what He has done, He has blessed all of us with every spiritual blessing. Dan Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. How many of you want to receive blessings from God? Berapa di antara kita ingin menerima berkat dari surga? Only one, huh? Okay. Oh, okay. Only one can get. All the rest don't want, all go to him. Kalau yang nggak mau berkat nanti dikasih ke satu orang ini.
Look at Ephesians chapter 2. Mari kita lihat Efesus pasal yang kedua. Ephesians chapter 2, verse 6 and 7 says this. And God, Ephesians 2, verse 6 and 7, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Efesus 2 ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Verse 7, in order that in the coming ages He may show the incomparable riches of His grace, expressed not in anger, expressed in kindness to us in Christ Jesus. Ayat yang ketujuh, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya, bukan kemarahannya ya, terhadap kita dalam Kristus Yesus. You know, I'm going to walk down here. Saya akan turun. God doesn't want you to be fearful. Tuhan tidak ingin kau untuk takut. God doesn't want you to come to Him that He is God, I am a servant. He is God, I am a servant. Dia tidak ingin kau datang kepada Dia. Ini Tuhan, ini saya hambanya. Ini Tuhan, saya hambanya. Too many believers come to church thinking that God will not bless them unless they serve God. Banyak di antara orang-orang yang percaya bahwa Tuhan tidak akan memberkati mereka kalau mereka tidak melayani Tuhan. If you can look after your children without your children doing anything for you, how much more your heavenly Father? Kalau engkau bisa memelihara, menjaga anak-anakmu tanpa anak-anakmu itu berbuat apa-apa, apalagi Bapamu yang di surga. If you who is sinful, who is broken, who is all these bad habits can do that for your own son and your own daughter, think about a perfect God that can do it to you perfectly. Jadi kalau misalnya kita yang berbuat dosa, kita yang lemah ini, kita yang banyak kesalahan ini, itu tahu bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Apalagi Bapamu yang di surga yang sempurna. Tahu bagaimana cara memperlakukan anak-anaknya. And you know something? Dan ketahuilah, God knows you're struggling. Tuhan tahu pergumulanmu. God knows the sinful areas of your life that you are trying to overcome. Dia tahu area-areamu, area yang mungkin kau masih banyak berbuat dosa, di mana engkau yang ingin kau lewati, yang engkau perlu terobosan. And you know what God tells you to do? Tahu apa yang Tuhan mau engkau untuk lakukan? God never says, fight your sin, fight your sin. Tuhan nggak ingin berkata, perangi dosamu, perangi dosamu. Do you know why? Tahu kenapa? Because if you can conquer your own sin, you don't need Jesus Christ. Jikalau engkau bisa menguasai atau menang atas dosa-dosamu, engkau tidak perlu Tuhan Yesus. Isn't it true? Betul? If you can do things by yourself, you don't need somebody else. Kalau engkau bisa lakukan hal itu sendiri, engkau tidak perlu orang lain untuk melakukannya bagimu. If you can, I will fight temptation, I will fight temptation, I will fight temptation. Aku akan perangi ini pencobaan, aku perangi ini pencobaan. Why do you need Jesus? Untuk apa engkau perlu Yesus? Why do you need God? Mengapa engkau perlu Tuhan? It is because we cannot. Itu adalah karena kita nggak bisa. It's because we are weak. Itu karena kita lemah. And that is why God sent Jesus to tell you, not as a servant, but as a child of God. Sebab itulah Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bukan sebagai seorang hamba, tetapi Tuhan ingin memberitahukan kepada kita sebagai anaknya, anak-anak Tuhan. And if you have the Holy Spirit in you, Dan apabila engkau mempunyai Roh Kudus itu di dalammu, then you are children of God. maka engkau adalah anak-anak. And if you are children of God, Dan apabila engkau adalah anak-anak Allah, in Christ Jesus, di dalam Kristus Yesus, do you know where you are? tahu di manakah engkau? You are seated in the heavenly places at the right hand
of the Father. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di sebelah kanan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus di surga. Many times from Psalms, from Matthew, from Acts, from Hebrews, Dari from Psalms, Mazmur, Matthew, Matius, Acts, Kecapan Rasul, Hebrews. Ibrani. You know, this verse keep coming up again and again. Ayat ini terus-menerus keluar ya. The Lord say to my Lord, sit at my right hand. Tuhanku berkata kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku. And if you are in Christ, Dan apabila engkau ada di dalam Kristus, and you are struggling with sin, dan engkau sedang bergumul dengan dosa, if you are in Christ, apabila engkau di dalam Kristus, and you have a problem too big for yourself, dan kau punya problem itu, masalah itu lebih besar daripada dirimu if sendiri, you are in Christ, dan apabila engkau di dalam Kristus, and you don't have enough wisdom to solve the problems that you have, dan kau tidak punya cukup hikmat untuk bisa menyelesaikan masalahmu, do you know what you do? tahu apa yang kita harus lakukan? You sit down at the right hand of the Father. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Because if you can solve your own problems, Kalau we don't need God. kalau engkau bisa menyelesaikan masalahmu sendiri, engkau tidak butuh Tuhan. And that is why Jesus came to make God known as the Father. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk memberitahukan Tuhan sebagai Bapa. Jangan ah. Think about this ah. Pikirkan hal ini. There are many children in the playground. Ada banyak anak di dalam taman-taman bermain ya, taman Right. bermain. The children are all playing, Ini anak-anak bermain. right? Suddenly, Mendadak there's a loud bang. ada bunyi yang keras. Which child would run to somebody else's father? Or the child will run to his own father? Ada nggak anak yang lari ke bapaknya yang berbeda gitu? Atau anak itu seharusnya berlari kepada bapaknya sendiri. Let's say your child is in the playground, Kita anggap saja ya anakmu ada di dalam taman bermain itu. playing with other children. Bermain dengan anak-anak yang lain. And then suddenly there's a big gunshot. Bang! Terus ada suara senjata gitu ya, dor gitu. All the children are running. Semua anak-anak itu berlari-larian. Does your children run to you? Apakah anakmu itu lari kepadamu? Or does your children run to somebody else? Atau anakmu itu lari ke orang lain? They run to you, right? Anakmu itu akan lari kepadamu. If they run to somebody else, then something wrong with you, no? Tapi kalau anak itu sampai lari ke orang lain, ada sesuatu yang salah dengan dirimu itu. Isn't that true? Benar? So no, even though we are imperfect, Meskipun kita ini tidak sempurna, we have many faults. kita ini punya banyak kesalahan. When problems happen, Tapi pada saat masalah itu datang, our own children will run to us. maka anak-anak kita akan lari kepada kita. If you are a child of God, Kalau engkau adalah anak-anak Allah, who do you run to kemana kira-kira engkau akan lari? when you face a problem? Kalau engkau sedang menghadapi masalah. When you face a sinful habit of yours? Kalau engkau mempunyai kebiasaan dosa. When you face issues that you do not know and you don't have the answers? Dan engkau mempunyai suatu masalah dan engkau tidak tahu itu jawabannya. Unfortunately, Sangat disayangkan, some Christian run to their pastor. berapa di antara orang Kristen itu lari ke gembalanya sendiri. Some Christian run to doctors, psychologists. Berapa di antara orang Kristen itu lari ke dokter, ke psikolog. Some go to motivational speakers. Beberapa di antaranya lari ke pembicara motivator. But if you're truly a child of God, Tapi kalau engkau benar-benar anak Allah, doesn't matter how old you are. tidak peduli berapapun umurmu. I'm 60 years old this year. Saya ini 60 tahun ini. I still go to God my Father. Saya masih pergi kepada Tuhan I still see sebagai Bapa saya. myself seated at the right hand in Christ Jesus in the heavenly places. Saya masih melihat diri saya itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. You know,
Since March this year until now, Dari bulan Maret sampai sekarang ini, I have left Singapore for 8 missionary trips. saya setelah meninggalkan Singapura dalam 8 kali perjalanan misi. This is the number 8. Ini perjalanan ke-8. I've been to Australia twice. Saya sudah sampai di Australia I've been to dua kali. Philippines. Saya sudah ada di Filipina selama I've been to sekali. Scotland and England. Saya ada di Skotlandia dan Inggris. I've been to Jakarta, to his church. Saya ada di Jakarta, di gereja saya. I've been to Medan. Saya berada di Medan. Now I'm in Palembang. Sekarang saya di Palembang. Monday I go to Kupang. Senin saya akan pergi ke Kupang. You see my eyes like that? Saudara, kalau lihat mata saya kayak begini, Not enough sleep. kurang tidur. I just came back from Australia. Saya baru saja kembali dari Australia. You know the temperature in Australia at night is 2 degrees. Tahu suhu di sana, di Australia itu 2 derajat Celcius. And then when you come to Palembang, you go to Pak Yo's car, 50 degree. Saya masuk ke Palembang, di mobilnya Pak Yo itu 50 derajat Celcius. So I go to the coal and then I go to the fire. Saya dari es gitu berjalan ke api sekarang gitu. But whether you go from cold to hot, whether you go from good to bad, Meskipun kau berjalan dari dingin ke panas, dari baik ke buruk, God's love for you never change. kasih Bapa kepadamu tidak pernah berubah. If you are a father or a mother, Apabila engkau adalah seorang bapak atau ibu, no matter how bad your children behave, tidak peduli separah-parahnya anakmu. maybe you are angry for a while, Mungkin kau marah sesaat, maybe for 1 year, 2 years. mungkin selama setahun, 2 tahun. But if you truly love your children Tapi kalau engkau benar-benar mengasihi anakmu, and you see your children suffer, dan kau melihat anakmu menderita, even though your children do wrong to you, meskipun anakmu itu berbuat salah kepadamu, how does your heart respond? bagaimana hatimu itu akan meresponi? When you have the ability to help your own children, whether they say bad things about you or whether they cause you trouble in the past. Ya, bagaimana engkau itu enggak mungkin kan kita tidak punya hati untuk membantu anak itu. Apapun masalahnya, apa yang dia perbuat di masa lalu sekalipun, You will still help them. engkau masih tetap akan menolong mereka. True? Betul? They can be 30 years old. Mereka bisa 30 tahun. They can be 40. Mereka mungkin bisa berusia 40 They can be tahun. 60. Mereka mungkin berusia 60 tahun. Do you mean that 60 years old you stop sinning? Apakah engkau kalau sudah umur 60 tahun itu engkau stop berbuat dosa? You 60 years old you stop making mistakes? Apakah orang yang berumur 60 tahun itu stop berbuat kesalahan? And if you know that truth, Dan apabila engkau mengenal akan kebenaran ini, how much more a perfect God who call you my child, my son, my daughter. terlebih lagi Tuhan yang sempurna yang memanggilmu anakku. So, come to your father. Mari kita datang kepada Bapa kita. You may not understand how God turn things around for you, Kamu mungkin tidak mengerti bagaimana Tuhan bisa memutar balikkan keadaanmu. but trust him. Tetapi percayalah kepadanya. He will always work. Everything will work together for your good. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepadamu. Why? Mengapa? Because God is a good God Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. and he's a good father. Dan dia adalah Bapa yang baik. Amen? Amin. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, Bapa Tuhan, Abba Father, Aba Bapa, help us to understand ajar kami untuk mengerti how you love us. bagaimana Engkau mengasihi kami. How you want us to love you the way you love us. Betapa Engkau ingin mengajarkan kami mengasihimu seperti Engkau mengasihi kami. Father God, Aba Bapa, we pray kami berdoa by the power of your Holy Spirit, dengan kuasa daripada Roh Kudus. help us Bantu kami to sit down untuk duduk and trust you dan percaya kepada kami. that you will make all things good for us.
Dan bahwa Engkau akan membuat segala sesuatunya baik bagi kami. Because you are a good God. Karena Engkau Tuhan yang baik. You are a good Father. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. We thank you, Jesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Because of what you have done, Karena apa yang Engkau telah lakukan, we have become children of the living God. kami menjadi anak-anak Allah yang hidup. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin.